Baik, aku tuh sebenarnya malu banget punya mantan kayak kamu. Mending kita nggak usah nyamperin sih, Fit. Mending langsung jalan aja. Ya seharusnya seperti itu ya, biar kita nggak mengganggu pekerjaannya dia ya. Ini cepetan beresin pekerjaan kamu dan kuli bangunan seperti kamu. Hah? Kamu tuh gak pantas tahu ngomong sama kita. Tiba-tiba kayak gini. Aku tiba-tiba pusing ini. Jadi sakit, Rif. Pingsan, Min. Udah deh, mending kita tinggal aja deh. Ayo. Nah, kan? Semoga aja Arif udah datang. Karena aku pertama kali kan ngasih kerjaan sama si Arif, dan info yang aku dapat dari teman aku yang lain, rekan aku yang lain, Arif ini orangnya sangat jujur. Jadi aku nggak salah memasrahkan semuanya antara taman dan kafe ini ke si Arif. Tapi kayaknya taman ini udah bagus banget semenjak si Arif yang pegang. Tapi aku harus cek kafenya, karena yang masih dibongkar kan kapan hari itu kan kafe. Dan aku harus bener-bener minta sama si Arif untuk konsep kafenya itu harus bener-bener menarik dan ya bisa nyaman untuk yang mengunjunginya nanti kan. Oke deh, mending aku langsung ke lokasi. Pak Arif? Oh, Pak Bayu. Udah tadi di sini, Pak Arif? Ya, saya mulai tadi pagi di sini, Pak. Dan kebetulan sekarang pekerjaannya lagi istirahat. Barusan udah bongkar ini bangunan yang kemarin. Oh, saya kira udah kemarin yang dibongkar, berarti barusan ya? Ya, barusan ya ada sebagian yang belum dibongkar di bagian samping sana, Pak. Ya, kemungkinan nanti sore udah selesai dan besok bisa dilakukan pembangunan atau peletakan batu pertama. Oke, siap. Yang saya tahu di sini nih emang awalnya kafe, Pak Arif. Cuman konsepnya saya kurang suka gitu. Makanya saya minta sama Pak Arif, saya borongkan semuanya termasuk taman di depan. Kayaknya kalau taman udah selesai ya? Kalau taman udah selesai, ini kan sebenarnya emang udah ada tamannya, tapi kan ya kalau dilihat kurang enak gitu, Pak. Jadi tim saya renovasi sedikit ya agar tampilannya berubah dan bisa bilang seperti keinginan anak muda zaman sekarang. Oh gitu. Dan ini ya Pak Arif, saya minta nanti, kan saya minta sama Pak Arif sekalian saya minta carikan sama pengelolanya khusus yang di taman. Karena memang ini udah selesai, sekarang udah bisa dibuka untuk umum. Loh, ini untuk umum, Pak, yang tamannya? Ya untuk umum, termasuk di sini juga selagi masih nggak ganggu sama yang kerja, mereka bebaskan aja di sini. Kalau cuma mau foto-foto, nongkrong dan lain sebagainya, yang penting masih sewajarnya gitu loh. Oh, saya kira ini kan milik pribadi Pak Bayu dan bisa dinikmati hanya dari ya orang yang bakal datang ke kafe. Jadi kalau misalkan nggak datang ke kafe hanya untuk di taman nggak masalah gitu. Nggak masalah dong. Oh. Jadi kafe ini cuman khusus ya buat orang-orang yang nongkrong, misalkan mau meeting. Dan nanti saya juga minta tolong, ini kan ada beberapa lahannya kan agak memanjang ke samping. Ya. Saya minta di sebelah sana tolong buatkan tempat khusus untuk pembahasan-pembahasan formal seperti meeting dan lain sebagainya. Jadi nanti anak muda bisa ke sini yang mau nongkrong, kemudian orang-orang kantor juga bisa ke sini, misalkan ada rapat di luar dan lain sebagainya. Jadi bisa digunakan untuk siapa saja gitu. Ya kalau masalah kayak gitu nanti saya omongkan sama arsitek saya, dan nanti kalau misalkan konsepnya udah selesai nanti saya kirimkan ke Pak Bayu, dan untuk hasil akhirnya biar Pak Bayu yang menentukan ini cocok apa enggak konsep yang saya berikan sama Pak Bayu. Oke, siap kalau kayak gitu Pak Arif. Karena terus terang ya Pak Arif, saya sebenarnya dari dulu
cari pemborong yang emang benar-benar cocok sama saya, dan saya belum menemukan itu. Dan akhirnya sampai saya dikenalkan oleh Pak Agung sama Pak Arif, dan emang benar dari cara ngomong Pak Arif, dari pekerjaannya, yang saya lihat semuanya sesuai gitu. Makanya saya nggak terlalu banyak komen dan saya pasrahkan semuanya sama Pak Arif, karena saya susah percaya orangnya Pak Arif. Saya juga bersyukur banget nih Pak, saya sudah dengar nama Pak Bayu di kota ini, tapi saya belum punya jalan atau akses untuk memulai kerjasama dengan Pak Bayu. Dan beruntung ada Pak Agung yang bisa dibilang memfasilitasi saya untuk ketemu sama Pak Bayu. Dan lahan ini saya pikir Pak Bayu beruntung banget untuk dapet ini Pak. Soalnya kan di sini tempatnya strategis. Di selain kita dekat dengan kampus, juga bisa dibilang di sini itu tempat nongkrongnya anak muda. Jadi kalau misalkan konsepnya nanti sesuai, bisa dibilang ini aset yang sangat berharga. Bener banget, makanya kemarin saya sempat rebutan Pak Arif dengan beberapa pembisnis dan pengusaha kemarin. Kan Pak Arif tahu sendiri, namanya pembisnis dan pengusaha pasti duitnya kan tebel-tebel. Cuman karena saya lebih dulu ngelobi sama yang punya, akhirnya diberikan ke saya. Ya nggak heran sih Pak, kalau lahan seperti ini bisa jadi rebutan orang-orang yang berkelas. Oh ya Pak Arif, kayaknya tadi saya waktu lewat di sebelah sana ada keran yang bocor. Kalau misalkan memang pekerjanya masih di sini, saya minta tolong benerin dulu, takutnya nanti ada pengunjung yang datang ke sini terus kepleset kan gak enak, apalagi sekarang kan musim hujan. Iya. Mungkin itu keteledoran dari pekerja saya. Mungkin itu yang sisa-sisa yang bangunan yang kemarin belum sempat dicek. Nanti saya perintahkan anak buah saya untuk cek keseluruhan biar gak ada yang terlewatkan. Ya udah, kalau misalkan memang kayak gitu Pak Arif. Dan saya minta tolong untuk khusus taman dicek semuanya ya. Ya kebetulan ada satu kerja saya di sana, biar sekalian dicek yang katanya Pak Bayu kerannya bocor tadi Pak. Oh ya udah kalau kayak gitu Pak. Saya pamit dulu Pak ya. Oke, siap. Ternyata gercep juga ya kerjaan Pak Arif. Nggak salah aku mengasihkan proyek ini ke Pak Arif. Apa sekalian aku bantu bersihkan ya, lagian aku juga nggak ada agenda kan hari ini. Ternyata capek juga ya cuman mindahin kayak gini. Baik. Bud, Kamu kok udah di sini? seharusnya yang nanya kayak gitu aku, Bud. Katanya kamu mau nelpon kalau misalkan udah mau jalan. Kamu kok tahu kalau misalkan aku di sini, Bud? Ya tadinya aku pas nyampe mau nelpon kamu, ternyata kamu udah ada di sini. Oh gitu. Oh ya udah, kita duduk aja deh. Oh iya. Kamu kerja di sini, Bay? Enggak, Bud, aku nggak kerja di sini. Karena aku lagi nungguin kamu aja tadi, sekalian aku bersih-bersih di sini juga. Karena kebetulan lahan ini kan baru aku beli beberapa bulan yang lalu. Dan di sini sebenarnya juga kafe, cuman aku kurang suka sama konsepnya, jadi aku bongkar lagi. Aku minta ke pemborong supaya kafe ini dibangun sebagus mungkin. Dan kebetulan juga di depan sana itu ada tamannya, Bud. Dan sudah selesai direnovasi. Nanti aku bakalan ajak kamu jalan-jalan ke sana. Cuman aku mau menyelesaikan ini dulu. Dan selain ini sih aku juga biasanya ya, Put, setiap hari aku kan kerja ke kantor. Aku cek-cek karyawan yang lagi kerja sama aku gitu. Dan kalau hari libur kayak gini, ya karena kebetulan tadi kamu ngajak ketemu, aku ajak ketemu di sini karena aku pengen ngajak kamu ke taman yang baru dibuat ini sebenarnya gitu. Oh, jadi sekarang taman terus kafe yang udah dibongkar ini jadi punya kamu gitu? Iya, ini sedang proses buat renovasi lagi. Ini bakalan dibangun lagi nanti. Ya udah, tapi tempatnya enak kok, bagus, sejuk juga. Emang aku cari tempat yang sejuk buat ketemu sama kamu, Put. Gitu loh. Jadi kesempatan buat ngomong sama kamu, buat ngobrol sama kamu, itu susah banget buat aku dapetin. Selain kamu kerja, aku juga kerja. Kamu tahu kan jadwal aku padat banget. Iya, aku tahu kamu orangnya sibuk banget. Sekarang kamu disibukkan dengan kerjaan kan. Kayaknya kamu udah siap buat menikah.
siap buat nikah, Put. Iya kan, kamu udah kerjanya bagus, kamu sekarang udah sukses, dan kamu udah matang untuk nikah. Ya kan aku nunggu jawaban dari kamu, Put. Jawaban dari aku? Emang kamu ngasih pertanyaan sama aku? Kayaknya enggak deh. Iya sih, aku emang nggak ngasih pertanyaan, Put. Tapi masa ya kamu dari kemarin nggak peka dengan cara aku deketin kamu, sering ngajak kamu keluar, meskipun di sela-sela kesibukan aku masih sempetin buat ngajak kamu makan. Masa kamu nggak peka, Put? Iya, tapi kan aku nggak mungkin ngasih jawaban iya aku mau nikah tanpa kamu bertanya dulu sama aku. Iya sih, Put. Soalnya aku memang belum terus terang sama kamu. Karena aku mempunyai pemikiran kamu itu kan wanita karir, Put. Kerjaan kamu juga posisinya strategis banget. Nggak semua orang bisa ada di posisi direktur seperti kamu. Ya meskipun kamu masih baru sih, tapi setidaknya pikiran aku ini mikir kalau misalkan selera kamu itu yang seperti apa gitu. Sebenarnya aku pengen terus terang sih, Put, sama kamu. Karena kamu udah ngomong kayak gitu, aku sebenarnya dari awal ketemu sama kamu, Put, aku udah jatuh cinta sama kamu, Put. Cuman aku masih belum mempunyai keberanian karena waktu aku pertama ketemu sama kamu masih sibuk untuk tes buat menjadi direktur itu, dan kamu fokus sama target-target kamu, dan sekarang kamu udah bisa mencapai itu. Kamu juga udah tahu keadaan aku, meskipun awalnya kamu tahunya aku cuma sekedar seorang kuli kan, tapi akhirnya lama-kelamaan kamu tahu sendiri kalau misalkan sekarang aku sebenarnya bukan seorang kuli, dan kamu mau menerima itu. Kalau misalkan kamu memang udah siap, Put, aku nggak pengen pacaran sama kamu, dan aku juga seusia aku ya, kalau masih berbicara masalah pacaran kayaknya nggak etis, Put. Ya aku pengen kita tunangan nggak lama ya, sekitar 2 minggu atau sebulan paling lama. Setelah itu kita nikah. Ya itu pun kalau misalkan kamu mempunyai jawaban yang sama, Put, kayak yang aku sampaikan tadi. Ya, aku nerima kamu jadi suami aku asal kamu juga bisa nerima kekurangan aku. Kayaknya kamu nggak ada kurangnya sama sekali, Put. Secara ini ya, kalau kita membahas masalah duniawi, secara fisik kamu cantik, Put. Secara ekonomi kamu ini orang kaya, Put, dan kamu posisinya secara ya sekarang kamu ini perempuan, Put, kamu jadi direktur. Apa yang kurang dari kamu, Put? Tapi aku nggak pernah melihat dari latar belakang kamu. Yang kulihat kamu itu tulus orangnya, Put. Meskipun awalnya kamu tahunya aku hanya seorang kuli, kamu masih tetap mau aku deketin, dan kamu berkomitmen buat gak deket sama orang lain. Itu sebenarnya menjadi pertimbangan buat aku, Put. Ya, jadi kamu mau tahu jawaban aku yang jujur atau yang gimana? Ya yang jujur lah, Put. Masalahnya kan ini pembahasan serius. Aku udah ngajak kamu nikah, bukan ngajak pacaran lagi loh. Jadi aku butuh yang jujur. Jadi sebelum aku jawab pertanyaan kamu, aku mau ke toilet dulu karena aku mules. Aku nggak bisa jawab semua pertanyaan kamu karena perut aku mules banget. Ya udah deh. Kamu ini bisa banget ya buat aku deg-degan, nggak tenang nungguin kamu. Kamu pasti lama kan? Aku tahu, Put, kamu ke toilet pasti bakalan lama. Aku disuruh nungguin kamu di sini, tapi ya udahlah. Kamu nggak apa-apa ke toilet. Kebetulan toiletnya juga ada di dekat sini kok. Aku bentar kok. Kamu nggak usah pergi dari sini ya? Ya, aku nggak bakalan pergi, tapi sebentarnya kamu ya, Put. Aduh, lama banget, Put, karena aku udah sering nungguin kamu kalau kamu ke toilet. Yaudah deh, buruan. Ya udah, tungguin ya. Ya. Putri, dia itu bisa aja bikin orang deg-degan. Udahlah, meskipun aku udah tahu ya Putri juga suka sama aku, tapi dia itu susah banget buat didapetin. Tapi aku yakin kalau aku udah ngajak nikah, dia pasti bakalan jawab jujur tak lagi. Mending daripada aku nungguin, aku sambil bersihin ini aja, lanjutin yang tadi kan. Win, kamu ngajak aku sini mau ngapain? Hah? Ini penting banget, Fit. Ya, nggak gini caranya dong. Ya, Aku kan, kenapa? Udah deh, kamu sewot, bentar lagi juga kamu bakal seneng. ya untung aja aku gak ada kerjaan sekarang. Kalau semisal aku ada kerjaan, boro-boro kamu di... Udahlah, sekarang ini hasilnya akan lebih banyak daripada hasil kerja kamu biasanya.
Aku itu berniat mau morotin pacar aku, Fit. Dengan alasan saudaraku sakit. Siapa saudaranya kalau bukan kamu? Nah, jadi kamu harus bantuin aku sekarang. Tenang aja, nanti kita hasilnya bagi 2. Kamu yakin? Iyalah yakin. Wah, kalau kayak gini caranya kan aku jadi semangat nih. Nah, gini aja, Win. Kamu ya bilang yang banyak dong pinjamnya. Iya, kamu bilang aja kalau kamu tuh sakit parah banget. Butuh uang yang banyak banget, terserah kamu ya nominalnya berapa. Pokoknya nanti kita bagi 2. Dan aku yakin ini 100% bakal berhasil. Jadi Pacar aku nggak mungkin menolak karena dia tuh pasti membantu lah karena aku pacarnya. jadi aku mau ikut kamu ketemu sama pacarnya. Ya, tapi aku aja deh dulu yang ngomong. Oh gitu. Aku diajak ke sini sebagai barang bukti langsung. Iya. Kalau kamu itu gak bohong, gitu Jadi maksudnya kamu kan? harusnya wajahnya dipucetin dulu ya. Ya, nggak usah kayak gitulah, Ya Win. percaya 100%. Kalau Tuh, masalah kan kamu ikut soalnya. Kalau masalah itu mah gampang. Nanti biar aku yang cari caranya dah. Ya udah deh. Tapi gini gitu deh. dong. Kamu kenapa pakai cara seperti ini? Kan kamu langsung minta sama pacar kamu kan pasti langsung dikasih. Kalau kayak gini mesti ribet, tau nggak? Kalau nggak kayak gini, nominalnya tuh pasti biasa-biasa aja, Fit. Biasanya cuma 5 juta gitu, itu udah maksimal. Aku nggak puas banget. Jadi sekarang ini juga pertama kali aku morotin cowok yang sampai kayak gini nih. Kamu yakin? Iya. Tunggu bentar. Kemarin uang yang kamu pamerin ke aku itu dapat uang dari mana? Hah? Itu nggak Udahlah, sedikit, itu tau nggak? Kemarin-kemarin aja. Nggak usah dibahas Pasti lagi. kamu pakai cara seperti ini juga kan? Hah? Mau tahu aja sih, Fit. Udahlah, kan kamu juga kenal sama aku. Ya, tahu lah. Berarti kayak gini cara kamu buat merotin cowok. Tapi gitu juga sih. Bener apa kata kamu? Kalau kamu langsung minta, ya, otomatis cowok kamu itu menilai kamu itu wanita matre dan dia tuh berpikir untuk bertahan dengan kamu. Tapi kalau dengan cara seperti ini, ya pacar kamu itu gak bakalan tega untuk minta kembali uangnya iya. karena yang minjem itu keluarga kamu. Wah, kamu tuh pinter banget, cewek. Ya udah deh, kalau kayak gitu, kamu tuh sering-sering pakai akuin. Hah? Tapi menurut Iya, tapi kan yang ini mungkin nanti bakal jadi mantan ya di pacarku yang selanjutnya. Kamu bisa jadi dong yang kayak gini lagi. gitu ya. Ya, Win, kalau saran aku, kalau kamu mau tega sama cowok ya, Tegain sekalian gak nah, sih? dan jangan cuma satu cowok yang kamu pacarin. Kalau bisa 5, tahu nggak? Janganlah. Sekali tepuk ya, 5 nyamuk kamu dapet. Kayak gitu juga kan, Levit. Gimana caranya Coba- aku ngatur semuanya? Coba kamu pikirkan, 10 juta, 10 juta, 50 juta dalam sehari, Win. Hah? Cari yang kaya raya kayak pacarku yang sekarang ini lumayan sulit sih, kan aku juga pemilihnya aku itu yang pertama adalah Wah, uangnya. terus kalau tampang mah nomor 2, Win. Lagian aku Hah? juga nggak begitu niat. Ya udah, kamu kan emang gak cinta sama dia. Sekarang aja, kamu manfaatkan ya. Kalau enggak 50 juta sekalian pinjamnya. Hah? Bang, kalau sakit parah operasi kan mahal. Ya udah terserah kamu. Aku 100 ikutin juta. cara main kamu. Iya. Kalau nominal seperti itu kayaknya gak bakalan dikasih deh. Udah dari bawah 1, pokoknya yang 90, 70 gitulah. Yang masuk akal dikit. Udah, Hah? terserah aku. Ya udah terserah kamu. Cowok kamu sekarang di mana? Masih di perjalanan atau sudah nyampe atau masih tidur atau udah kerja? Hah? Kayaknya udah kerja sih. Kalau pacar kamu udah kerja, mana mungkin dia tuh datang ke sini? Pasti dia tuh sibuk ya. Tenang aja, Fit. Pacar aku yang sekarang ini kerjanya jadi pemborong. Jadi dia nggak diatur sama atasannya. Oh gitu Jadi ya. aku minta dia buat janji sama aku di sini. Tunggu bentar. Coba kamu lihat. Itu pacar kamu. Ya, Wah, kayaknya itu meyakinkan nih kalau dia tuh punya uang banyak. Udah deh, kamu kesana lagi ya, yakinin iya. kalau saudara kamu ini lagi sakit parah. Hah? Iya, Nanti iya. kalau dia tuh gak percaya, kamu ajak ke sini biar aku yang menjelaskan. Iya, kamu di situ aja nggak apa-apa. Aku pura-pura pingsan gak nih?
Ya nggak usah, kamu lemes aja. Pingsan dulu ah. Ya udah deh, sana cepetan. Ya udah, aku sana dulu ya. Ya. Aja berhasil. Dapat 50 juta, 25 juta buat aku, tambah harus bekerja susah payah. Kalau aku kerja sendiri, mana mungkin aku dapat uang sebanyak itu dalam jangka waktu yang singkat seperti ini. Untungnya pipanya ketemu yang bocor. Ini lagian aku mau cari pipa yang lain. Siapa tahu ada yang bocor lagi. Ya namanya juga rehab ya, pastinya ada yang kena material atau kena injak-injak sama pekerja yang lain. Ini dicoba. Wah, ini kayaknya. Win, ngapain di sini? Ya, aku mau ke kamu. Iya, ngapain ngaku gitu maksudnya? Ya gimana ya, sebenarnya aku nggak enak banget Rif bilangnya, tapi aku nggak ada cara lain nggak minta tolong sama kamu. Iya, maksud kamu, tujuan kamu itu nyari aku untuk apa gitu loh? Gini loh Rif, kamu kan pacar aku. Saudara aku tuh sakit. Dia sakitnya parah banget dan harus dioperasi sekarang juga Rif. Kalau nggak cepat dioperasi dia besok bisa meninggal. Waktunya katanya cuma nggak sampai sehari Rif, jadi dia harus cepet-cepet dioperasi biar diangkat penyakitnya gitu Rif. Hubungannya sama aku apa? Aku kan bukan dokter. Iya, kamu nggak punya inisiatif buat bantuin aku sih Rif? Oh, ya udah, nanti aku jenguk. Aku kan ya sebagai pacar kamu. Kalau misalkan ada salah satu keluarga kamu yang sakit, masa aku nggak jenguk sih? Ya Bukan udah, aku gitu jenguk. Rif. Aku tuh lagi bingung banget mau cari biaya operasinya itu dari mana. Cuma kamu harapan aku satu-satunya Rif. Aduh, jadi kamu jauh-jauh ke tempat kerja aku cuma mau pinjem uang. Emang butuh berapa sih? Aku butuhnya 60 juta. Biaya operasi kan gak murah Rif. Iya, aku tahu kalau misalkan biaya operasi nggak murah. Tapi kalau misalkan butuh hari ini juga 60 juta, kamu dapat uang dari Aku minta mana? tolong banget dong Rif. Ya paling ada, aku cuma 30 juta di tabunganku. Kan kamu orang kaya Rif. Aku bakalan ganti kok, kamu tenang aja. Ya gini Kamu Win, cariin pinjaman atau gimana kek? gini, kamu kan tahu sendiri ini lagi tahap pembangunan juga kan. Aku juga butuh banyak uang dan tabunganku sebagian udah aku ya buat pembangunan ini, jadi sisa 30. Atau gini aja, nanti aku pinjam sama yang punya ini, lahan ini, yang tempat proyek ini. Jadi aku minta DP dulu lah sama dia sebesar ya mungkin berapa? 60. Berarti Iya, 60 aku juta. tinggal nambah 30 juta lagi nanti. Ya udah, ntar aku langsung kirim ke rekening kamu yang 30 juta. Gak apa-apa kan aku transfer 30 juta lagi? Iya kan, Gak apa-apa masa kok, gak iya apa-apa, kalau gak apa-apa. rumah sakit harus bayar cash, lagian kan belum Oh iya dioperasi iya juga. sih. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa bantuin aku. Aku butuhnya segitu Rif. Kalau kamu bisanya sekarang 30 juta dulu nggak apa-apa deh. Iya sih. Tapi yang kemarin itu bukannya keluargamu udah ada yang masuk rumah sakit, kok sekarang ada yang masuk rumah sakit lagi? Oh enggak Rif, yang kemarin itu bukan saudaraku, itu temen aku Rif. Kamu nggak apa-apa kan kalau aku baik gini sama orang? Ya nggak apa-apa sih. Ya tapi saya terus-terusan kamu kayak gitu Bun. Nah, tapi ya Kan buat ya, kamu sih apa aku sih yang mau bantuin orang Rif. iya sih, aku lihat kamu itu baik, tapi ya jangan sampai kebaikan kamu itu dimanfaatkan orang lain. Aku nggak mau kayak gitu. Lagian aku udah lama sama kamu dan aku udah ngerasa nyaman sama kamu. Jadi jangan sia-siain kepercayaanku sama kamu. Ya kamu boleh, kamu minta apa aja sama aku boleh, asal uang yang aku berikan itu ya buat kamu dan buat kepentingan kamu, bukan untuk dimanfaatkan orang lain. Seperti itu maksud aku. Iya, cuma kan yang sekarang ini itu dia tuh saudara aku, Rif. Saudara deket banget. Jadi kalau misalnya dia meninggal kan kasihan nanti bapak ibunya. Sedih semua pastinya Rif. Ya udah, ntar aku langsung kirim ya 30 juta dulu ya. Ntar aku kalau misalkan udah dapet DP dari yang punya lahan ini, Ya aku langsung kirim aja ya Rif. ya. Udah masuk. Makasih ya Rif. Ya, Ya udah Rif, kalau gitu aku mau pulang dulu. Win, gimana Win? Udah dapet apa belum dananya? ini siapa? Hah? Sini sih. Sebentar, ini siapa? Teman kamu atau Ini siapa? saudara aku yang sakit Saudara kamu? Rif. Perasaan aku nggak pernah tahu kalau
kamu punya saudara seperti ini? Iya, ya memang kamu kan cuma ke rumahku, bukan ke rumah saudaraku. Ya, gini Mas. Kok orang sakit nyampe sini? Dia keluar dari rumah sakit karena dia nggak tahan sama biayanya, Rif. Gitu. Biayanya makin hari makin tinggi, Rif. Jadi tagihan rumah sakitnya dia nggak bisa bayar. Jadi dia terpaksa keluar dalam keadaan kayak gini, kasihan kan, Rif. Ya harusnya kamu pas masuk rumah sakit langsung hubungi aku biar dia bisa dirawat seperti itu. Tapi apa harus aku antar ke rumah sakit sekarang? Nggak usah, nggak usah. Masih sanggup jalan? Sebenarnya enggak sih. Gini aja lah Mas, biar aku naik Grab aja. Mas kan sekarang lagi sibuk kerja. Jadi gak apa-apa lah, biar Windy aja yang nemenin aku Mas. Ya udah kalau gitu sekalian nunggu Grab, kalian bisa nunggu di depan ya kan ada tempat duduk itu. Soalnya ini masih kerjaanku banyak. Nanti kalau udah kerjaanku selesai, aku langsung besuk dia di rumah sakit sekalian. Oh nggak usah, Rif. Kamu nggak usah repot-repot. Udah kalau kamu mau kerja aja, apa. Nanti gimana-gimananya aku kabarin. Kamu jenguknya kalau udah di rumah aja, nggak apa-apa ya, Rif ya. Gini aja, ntar kan kamu udah transfer nih. Ini kasihan temen aku udah, maksudnya saudara aku udah kayak gini. Jadi harus banget sekarang ke rumah sakit, Rif. Nggak apa ya? Ya udah daripada dia kenapa-kenapa di sini ntar. Iya, jangan lupa ditransfer ya sisanya ya. Ya. Makasih ya, Rif. Ya. Yuk. Banyak keanehan gini ya. Kayak ada yang janggal gitu. Misalkan sakit parah, kenapa dia bisa jalan sampai sini? Daripada mikirin itu, mending aku lanjutin kerja aja. Ternyata capek juga ya, cuman mindahin kayak gini. Baru beberapa yang aku pindahin, sisanya biar. Put, sini duduk. Maaf ya, aku lama banget ya. Ya aku udah tahu Put, kalau misalkan kamu ke toilet ya sekitar setengah jam lebih lah. Aku udah memaklumin itu Put. Masalahnya kan kamu perempuan pasti masih mungkin ya dandan dan lain sebagainya, bukan hanya sekedar BAB kan. Ya, iya sih, kamu harus memaklumi itu. Lagian kamu kan udah tahu sendiri kalau aku ke toilet pasti lama banget. Nah justru itu. Terus gimana untuk urusan yang tadi? Kamu kan masih belum jawab. Dan aku sebenarnya deg-degan banget. Tadi aku mindahin barang ya, mindahin kayu. Aku sebenarnya masih deg-degan Put. Aku pengen tahu jawaban kamu yang sejujur-jujurnya, tanpa terpaksa kamu harus ikutin kata hati kamu. Tuh. Kalau boleh jujur tentang pertanyaan kamu yang tadi, aku sebenarnya juga suka sama kamu. Cuman kenapa kamu baru ngomong sekarang? Ya karena momen yang pas menurut aku ya sekarang Put. Karena kalau misalkan di awal-awal waktu aku kenal sama kamu, aku masih belum siap. Karena posisi kan kamu udah kerja di kantoran, sedangkan aku masih ya kerja sebagai kuli bangunan, meskipun itu bohong Put. Tapi enggak, sekarang memang momen yang pas Put. Karena aku harus mengenal kamu jauh lebih dalam waktu itu. Karena niatku dari awal mencari pasangan itu bukan hanya sekedar pacaran atau bahkan tunangan, tapi tunangan sekaligus nikah. Itu yang aku mau. Makanya aku harus benar-benar telusurin dulu kira-kira wanita yang deket sama aku ini sesuai dengan karakter aku atau enggak. Ternyata sesuai, makanya aku beranikan diri sekarang Put. Tapi sekarang kamu udah gak ragu lagi kan sama aku? Aku nggak ragu Put. Aku bukan tipe cowok yang mudah menyatakan perasaan. Dan jarang banget aku nyatakan perasaan sama perempuan. Ya kalau sama kamu sih karena memang aku ada niatan yang baik, aku harus terus terang apa adanya sama kamu. Ya tinggal nunggu jawaban kamu Put. Kamu jawabannya gimana? Ya, aku mau nikah sama kamu. Emang dari dulu aku nunggu pertanyaan ini sama kamu, dan kamu baru ngasih tahu aku sekarang. Dan aku juga pengen bareng-bareng sama kamu terus. Kamu ini bukan karena cuman ngerasa nggak enak sama aku kan Put? Bukan karena kamu terpaksa kan Put? Baik, ini masalah nikah, bukan untuk bermain-main. Iya, tapi kan aku takut aja Put. Takut karena kamu ngerasa nggak enak, ngerasa sungkan aja gitu. Makanya kan aku harus memastikan sama kamu. Berarti udah beneran mau, dan itu tulus dari hati kan Put? Ini jawaban aku tulus dari hati, dan aku pengen bareng-bareng sama kamu terus.
Aku makasih banyak ya Put. Meskipun aku udah tahu sih sebenarnya jawaban kamu kayak gitu. Karena dari kemarin kan kamu mancing-mancing aku terus, cuman aku masih belum ada keberanian Put. Makanya sekarang udah clear dan udah tersampaikan semua, aku juga udah lega. Berarti sekarang status kita pacaran atau kita ambil status nanti setelah aku ngelamar kamu? Kayaknya kalau sekarang kita ambil status pas kamu ngelamar aku aja. Ya udah, berarti aku harus percepat ngelamar kamu biar aku segera punya status sama kamu Put. Tapi Bukan- kamu harus ngomong dulu sama orang tua kamu. Takutnya orang tua kamu nggak mau sama aku. Tenang aja Put, sebelum aku ngelamar kamu, aku udah ngomong duluan sama orang tua aku. Jadi aku udah bereskan dulu orang tua aku, mereka udah setuju banget, makanya aku langsung ngomong sama kamu. Kalau misalkan yang di rumah aku masih belum selesai, mana mungkin aku langsung ngomong sama kamu Put. Ya juga sih. Justru kamu yang harus ngomong sama orang tua kamu. Takutnya nanti ketika aku ngelamar kamu, aku malah ditolak lagi sama orang tua kamu. Itu kan gak lucu juga Put. Ini masalah harga diri juga. Soalnya aku belum pernah ngelamar perempuan. Nanti pas sekali aku ngelamar kamu, orang tua kamu malah nolak aku. Kan aku gak enak juga Put. Sebelum kamu bilang sama aku udah cerita sama orang tua aku kalau aku deket sama kamu. Cuman kamu kan nggak pernah ketemu sama orang tua aku. Jadi menurut aku itu orang tua aku pasti nerima kamu kok. Ya udah, kalau misalkan memang kayak gitu, berarti aku kabarin kamu lebih lanjut ya. Kapan aku mau ke rumah kamu buat ngelamar kamu? Iya kalau bisa secepatnya dalam bulan ini sih. Oke, aku bakalan secepatnya buat ngelamar kamu Put. Oh iya, katanya kamu ngajak aku jalan-jalan di taman. Kenapa aku disuruh duduk di sini terus? Oh iya, aku lupa Put. Ya saking enaknya buat ngobrol gitu loh. Gimana kalau misalkan gini aja? Tamannya kan nggak terlalu jauh dari sini. Kebetulan di sana juga ada pekerja aku dan tamannya udah direnov, udah bagus banget. Gimana kalau misalkan kamu duluan ke sana, aku mau menyelesaikan yang ini dulu, soalnya tanggung tinggal dikit. Nah, habis itu aku nyusul. Ya Gimana? Ya udah nggak apa. Tapi kalau aku digoda-goda sama Nggak bakalan ada yang berani kerja kamu gimana? nggak bakalan ada yang berani godain kamu Put. Ya. Di sini semua tahu ya kalau misalkan kamu tuh calon istri aku Put. Meskipun baru aku ngomong sekarang sih. Tenang udah. aja. Tapi kamu beneran nyusul loh. Iya, aku bakalan langsung nyusul. Ini cuma tinggal dikit kok. Ya udah, aku tunggu di taman ya. Oke. Jangan lama-lama. Iya Put. Kamu tuh mudah banget ya pas kita bekerja. Hah? Kita sudah mendapatkan uang dengan jumlah yang besar. Ya ngapain kita masih bekerja? Ya enggak. Kamu sering-sering ngajak aku yang seperti ini supaya aku kecipratan rezeki kamu juga, tahu nggak? Biasanya sih aku nggak perlu kamu buat ngelakuin ini, Fit. Nah sekarang nih capek banget. Kamu Selanjutnya kayaknya bakal terus-terusan sama kamu sih. Aku pikir kamu Biar mau, lebih gampang gitu. mau membuang aku begitu saja. Hah? Jadi kamu butuh aku sekarang. Kamu juga butuh aku loh. Sekarang kartu kamu sudah aku pegang. Ya aku bisa kapan saja membongkar kebusukan Kamu kamu. gitu sih, kamu Kamu udah seolah-olah aku kasih itu- duit mau ngancem-ngancem, kurang ajar banget sih kamu. Aku gak kepikiran tahu kalau kamu bisa kayak gitu. Berarti kamu benar mengkhianatin aku dong. Ya kamu seolah-olah gak butuh aku sih dari segi omongannya. Awas ya kamu, apapun yang terjadi kamu nggak boleh ngehianatin aku, Fit. Ya yang penting pembagiannya sama rata ya enggak? Hah? Tenang aja kalau itu. Kenapa kamu? Fit. Hah? Itu Bayu mantan aku, Fit. Terus? Aku kesel banget ya, Fit, lihat dia. Terus kamu ngapain? Dia tuh udah jadi mantan kamu. Kamu jangan bikin masalah deh. Ya aku tuh dulu ditinggal sama dia pas aku tuh lagi sayang-sayangnya, Fit. Kayak lagu aja. Hah? Ih beneran. Kayaknya aku pengen nyamperin ke sana deh. Terus dia kayaknya kerja tuh. Terus? Dia kan Kamu belas bangunan. dendam gitu maksudnya? Ya iyalah. Ya udah, kalau kamu mau belas dendam, ya aku bakal bantuin kamu. Gitu dong. Tapi, Ini kenapa aku minta loh. tapi, ya masih lagi dong. Apa sih? Nanti kalau kita udah dapat target baru. Ya udah deh, hitung-hitung aku bikin seneng kamu aja. Yuk. Ayo. Bye. Ih, kamu apa kabar? Kamu lagi kerja ya? Alhamdulillah kabar aku baik. Beneran baik, Bay. Kamu gak usah bohong. Ya baik.
Kamu kok bisa ada di tempat ini, Win? Padahal ini kan bukan tempat umum. Ya terserah aku dong mau di mana Ya, kan. Win. Ini teman kamu. Kotor tangan kamu. Nah, Ah. aku nggak biasa kotor-kotor banget. Win, kamu miris banget ya punya mantan seperti ini hidupnya. Hah? Iya. Emang kamu Ya, kenal dari gimana mana? sih? Kalau aku sih kenalnya dulu sama Windy karena teman sekolah aja gitu. Oh, Iya. kerjanya kok miris banget ya, Mas? Hah? Emang kenapa, Mas? Di tempat seperti ini gak ada kerjaan lain atau mungkin kamu gak bisa kerja di kantoran? Ya, Hah? tapi maklum lah ya. Hah? Biasanya kalau ijazah SMA itu sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang sangat Bentar, Mas. bagus. Saya itu bukan kerja di sini. Ah, udah deh, karena ada aku kan kamu jadi malu ya mau ngelakuin pekerjaan kamu. Sebenarnya aku mau menjelaskan pekerjaanku yang sebenarnya juga nggak ada manfaatnya juga sih, Win. Karena aku udah nggak ada urusan sama kamu. Dan aku kira kita nggak pernah ada masalah. Tapi kenapa ya? Kayaknya kamu datang ke sini nadanya udah kayak orang mau cari masalah. Kamu kayak orang nggak punya salah aja, Bay. Aku tuh dendam banget tahu sama kamu. Hari Kamu ini aku dendam bisa ketemu sama kamu. Kamu dendam sama aku. Emang aku buat salah apa sama kamu, Win? Wah, Terus kamu ngajak orang ini buat ngelabrak kebetulan aku. aja. Oh, kebetulan. Oh, ini pacar kamu? Aku temennya. Hah? Oh, Tapi dia tuh temen. kaya raya. Dan aku nggak nanya itu, dan aku Itu juga penting nggak banget mau. buat disampaikan. Ya penting buat kamu, tapi nggak penting buat aku. Orang-orang di sekitar aku tuh semuanya orang kaya, Bay. Cuma kamu aja dulu yang pernah deket sama aku. Kamu orang miskin nih sampai sekarang. Oh, gitu. Atau jangan-jangan kamu sakit hati gara-gara aku putusin ini. Terus aku tinggal pas kata kamu lagi bener-bener lagi sayang-sayangnya sama aku kan. Kok kamu kayak Tapi gitu sih, Bay? ya enggak. Cuman aku mau bilang aja sama kamu. Waktu itu aku ninggalin kamu karena kamu yang buat salah, kamu yang selingkuh. Jadi aku nggak ada toleransi dan nggak perlu dibahas sebenarnya, Win. Karena sekarang aku udah gak ada perasaan apapun sama Pantes kamu. dia tuh selingkuh dulunya. Hah? Bang pacarnya seperti ini. Paling kerjanya cuma kuli bangunan. Hah? Dan sekarang tetap aja. Karena kabar berita di sini mau didirikan suatu bangunan. Makanya kamu bersih-bersih untuk melanjutkan pembangunan di Jadi sini. bener Ya nih nggak? kamu kulinya ya kan, Bay? Gini aja, David. Hah? Daripada kamu kerja kuli bangunan, nih kamu minta bantu aja pekerjaan sama dia. Aku mau kawin nih. Dia tuh kerjanya udah gak betul. Perusahaan kamu kan gede banget, Fit. Terus perusahaan aku gede harus menampung orang malas seperti dia. Gak mungkin lah, nanti perusahaan aku malah tambah bangkrut. Bukan Perusahaannya tambah yang gede atau omongannya aja yang gede? maju. Win, kayak gini nih, kalau orang cuma lulusan SMA, ngomongnya asal jeplak aja. Lulusan Ya, SMA? biasa, Kamu mau lihat foto aku wisuda? gitu ya. Hah? Sudah SMA kan? Malah udah deh nggak penting banget. Kalau misalkan kamu mau lihat ya, aku kasih tahu. Nih sekalian. Biar nggak dikira Ya, aku bohong, biar kamu tahu. eh, Tuh, apa itu cuma selembar kertas, tapi yang jadi kenyataan sekarang kamu cuma kuli bangunan di sini. Udah agak sosok banyak cerita deh. Hah? ya meskipun aku jadi kuli bangunan, emang kenapa? Bikin perut kamu lapar, bikin kepala kamu sakit, Bin. Ya enggak, bikin aku ngerasa Bahagia. punya kesempatan buat pamer sama kamu. Kalau Buat sekarang hidup aku pamer? nggak ada kamu tuh lebih baik. Oh, buat pamer atau buat kesempatan biar kamu bisa ngomong sama aku? Atau Ih, jangan-jangan kamu nggak usah GR deh. Ogah banget. Aku berdiri di sini aja nih bersanding sama kuli bangunan kayak kamu aja. Aku ogah banget. Malu aku dilihatin orang. dengerin omongan kamu ya. Terus terang ya, Win, aku sakit gigi, Win. Ya. Hubungannya sama gigi sih. Iya, soalnya penyakit yang ngomong gitu. Namanya juga pekerja keras, Win. Hah? Punya kalau kerjanya berat-berat ya pasti larinya sakit gigi, Win. Hah? Baik, aku tuh sebenarnya malu banget punya mantan kayak kamu. Mending kita nggak usah nyamperin sih, Fit. Mending langsung jalan aja. Ya seharusnya seperti itu ya, biar kita nggak mengganggu pekerjaannya dia ya. Ini cepetan beresin pekerjaan kamu, hah? Dan kuli bangunan seperti kamu, hah? Kamu tuh gak pantas tau kamu sama kita. Jangan pikir aku takut sama kamu ya. Ya seperti inilah kalau orang cuma kuli bangunan, hah? Dari tadi aku diem, kalian ngata-ngatain aku. Bukan karena aku takut sama kalian, cuman aku males buat ribut sama orang nggak penting seperti kalian. Nah ya udah lagian juga yang kita katain tuh fakta semua kok tentang kamu ya kan?
Pantesan ya Win, bener yang diomongin teman-teman kamu. Kamu sekarang udah tambah sombong dan bukan seperti Windy yang pernah aku kenal, Win. Dulu kamu orangnya baik, Win, meskipun kamu tukang selingkuh. Tapi sekarang, kenapa kamu jadi liar kayak gini, Win? Sombongnya karena aku ada yang mau disombongin. Aku punya banyak duit tahu, Bay. Hidup itu nggak melulu tentang duit, Win. Pasangan kamu mana, Win? Ini. Pasangan aku ada, dia tuh orang kaya banget, lebih kaya daripada David. Di sini ada pipa lagi nih. Coba aku cek. Barangkali ada yang bocor lagi nih. Kayaknya basah di sini. Hah? Pak Arif ya? Iya bener, saya Arif. Oh iya. Ibu siapa? Oh saya calon istrinya Pak Bayu. Oh, calon istrinya Pak Bayu. Ya, emang ada apa, Bu? Gini, tadi kan saya ketemu sama Bayu, bilangnya dia mau nyusul ke sini. Apa Pak Arif gak kelihatan? Dari tadi saya ada di taman ini, tapi saya nggak kelihatan Pak Bayu. Tadi sih dia bilangnya mau nyusul ke sini, soalnya tadi dia lagi ada di kafe yang baru dirombak itu. Oh, iya ya. Terus Saya udah muter berulang-ulang kali, tapi dia belum nyusul. Saya takut ada apa-apa sama Bayu, Pak Arif. apa Ibu nggak coba hubungi dia dulu atau gimana? Siapa tahu ya Pak Bayu lagi cariin Ibu juga. Ya, saya udah telepon berkali-kali, saya udah WA, ternyata nomornya nggak aktif. Jadi terakhir kali Pak Bayu sama Ibu ketemu di Pas di bekas kafe itu ya? Iya, bener banget. Oh, ya udah mending kita ke situ aja, Bu. Ya siapa tahu Pak Bayu masih ada di sana. Ya udah. Ini saya takutnya ada apa-apa sama Bayu, soalnya dia lama banget. Ya gitu, Bu. Ya udah kita langsung cek aja ke sana ya. Udah David, mending kita pergi aja daripada kita ngelarin orang kayak gini yuk. Wih, kok kamu masih ada di sini? Katanya mau ke rumah sakit. Kamu ngapain kesini? Put, Kok lama banget? ya Put, aku mohon maaf soalnya aku masih ketemu sama dua orang yang nggak penting ini. Pak Bayu kenal sama ini Windy. Windy ini mantan pacar saya, Pak Arif. Dan dia kesini, saya nggak tahu ya. Dia kesini, dia nggak, katanya sih nggak sengaja ngelihat saya. Terus saya dibilang kuli sama dia, dibilang kuli bangunan, dan dia ngata-ngatain saya. Bahkan saya didorong sama laki-laki ini. Win, padahal sisa biaya operasi 30 juta itu saya mau pinjam dari Pak Bayu. Tiba-tiba kayak gini. Aku tiba-tiba pusing ini. Jadi sakit, Rif. Tapi pingsan, Win. Udah deh, mending kita tinggal aja deh. Ayo. Nah kan, dia tuh nggak pingsan. Kamu nggak usah sandiwara di sini. Kamu bantuin orang ini, Rif. Dia bilang sakit sama kamu. Biarin sekalian dia mati, Rif. Pikir udah pergi semua. Nah kan, Sebenarnya Rif. saya bukan bantuin dia, Pak, tapi pacar saya ini. Ini pacar kamu, Rif. Aku kasih tahu sama kamu ya, Rif. Aku udah pengalaman pacaran sama dia, Rif. Dia itu tukang selingkuh dan dia itu cuma morotin sama laki-laki. Apalagi sama kamu, Rif. Kamu juga sama perempuan juga terlalu mudah ngeluarin duit. Ya kalau misalkan perempuannya itu kayak calon istri aku, Rif. Ya, Dia itu ya saya sadar, Pak. Udah kamu diam aja. Lebih baik saya kehilangan uang 30 juta daripada saya harus menghabiskan sisa hidup saya nantinya sama wanita seperti kamu. Kamu gitu nah, sih, Rif. tuh bener. Tapi ini sakit, Rif. Mau Ya. sakit, mau mati, gak ada urusannya sama aku sekarang. Hah? Kamu Mereka bukan itu- apa-apa aku sekarang. Kasihan, Rif. Mereka berdua itu sakit jiwa, Rif. Jadi kamu jangan mau deket sama perempuan dan temennya ini. Bagi aku gimana? Nah Udah kan, bongkar atau enggak? udah deh, Rif. Emosi. Kamu ambil aja duit itu. Kalau enggak, ini kan penipuan kalau kayak gini. Kalau enggak, kamu laporkan aja, Rif, sekalian. Kok jangan gitu Mas. dong. Jangan dilaporkan ke polisi ya, Mas. Soalnya saya cuma ngikutin cara pacar Mas aja buat Tadi kamu morotin. setuju loh, gimana sih? Mas? Daripada aku di penjara, mendingan aku jujur aja sama Mas ini. Udah, sekarang kalian balikin duit itu. Atau kalau enggak, aku bakalan paksa Syarif buat laporkan kalian. Iya, aku balikin, Rif. Ya udah, sekarang pergi kalian dari sini. Ya udah, ya pergi ya. Jadi aku gimana nih? Kalian berdua Udah, itu pergi daripada saya nanti. Aku nggak punya mantu ya. Udah pergi. Jangan saya ganggu di sini. Tempat kerja orang kok. aku nggak nyangka ada kejadian kayak gini, Put. Tapi nggak apa-apa, ini hiburan buat kita, Put. Ya, ini bisa kita ambil hikmahnya aja, Put. Mereka berdua itu melakukan segalanya untuk uang. Tapi kita berdua nggak sama seperti mereka, malah kita kan hidup sederhana meskipun kita ada uang. Kita hidup sederhana, Put.
Jadi ya aku minta maaf, bukan aku sengaja buat ketemu sama mantan aku, tapi dia yang kebetulan lewat sini dan ternyata dia udah ketemu sama si Arif. Dan Iya. aku dikata-katain sama mereka. Iya nggak apa-apa kok. Berarti yang sekarang kamu harus jadikan pelajaran buat di masa depan. Ya Put, siap. Yaudah deh, kalau kayak gitu mending kita makan aja, gimana? Ya udah, aku keliling taman 50 kali loh. Aku nungguin kamu. Ya sorry Put, soalnya aku tadi nggak bisa keluar, soalnya ditahan sama mereka. Ya udah deh nggak apa-apa. Lupain Udah deh. aja masalahnya. Udah, yuk.